selaku Direktur BUMDes Desa Karangharjo, yang kami hormati Bapak Yuda Alif Aulia selaku Pembina Tim Perumahan Desa Karangharjo Universitas Jember, dan yang kami hormati Saudara Firdan Nur Ramadhani selaku Ketua Tim Perumahan Desa Karangharjo Universitas Jember, serta yang kami hormati seluruh delegasi peserta pelatihan serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir pada acara pelatihan budidaya maggot dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua delegasi dan peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pelatihan hari ini, Sabtu 15 Juni 2024, yang mana acara pelatihan budidaya maggot ini merupakan salah satu dari serangkaian acara program mahasiswa berdesa pada tahun 2024 yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait budidaya maggot dan menjadi langkah awal bagi kita untuk menerapkan budidaya maggot serta berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahmawati Indri, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sebelum memasuki rangkaian acara, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan, penyampaian materi dan forum group discussion, dan diakhiri dengan penutupan. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Disampaikan terima kasih dan para hadirin dapat duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan.
Sambutan pertama akan disampaikan oleh pembina tim Perumahan Desa Karangharjo kepada Bapak Yuda Alif Aulia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita sore ini dapat berkumpul secara offline begini di Rumah Pintar. Yang saya hormati Bapak Samsul selaku Ketua PKBM Rumah Pintar dan Ketua BUM Desa, dan Prof. Istifadah selaku Ketua Peneliti di sini, dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, sangat senang sekali melihat adik-adik muda seperti ini gitu ya, mau dan punya komitmen untuk bersama-sama mengembangkan desanya gitu ya, desa tercinta, Desa Karangharjo, di mana pada kesempatan kali ini saya selaku dosen pembimbing dari adik-adik, dari Mas Firdan dan tim mencoba mengembangkan rumah magot adik-adik. Di rumah magot ini memang harapannya masih program awal, tapi harapannya bisa terus berkembang dengan memanfaatkan segala yang ada di desa ya, termasuk tadi limbah organik, termasuk limbah hidroponik dan sebagainya, sehingga tidak lagi limbah terbuang percuma, sehingga menjadi nilai tambah, dapat menjadi penghasilan. Kami juga berharap setelah kegiatan ini berakhir nantinya ya, adik-adik Karang Taruna ini yang bisa meneruskan semangat kita semua gitu ya, inginnya tetap sustain, tetap survive ya, tetap ada gitu ya usahanya. Malah kami juga berharap bisa terus tumbuh ya. Terserah Pak Yuda, Prof. Istifadah di sini membantu adik-adik sekalian ya. Misalkan ada problem, kendala ataupun sebagainya, selama kita bisa memberikan bantuan itu, insya Allah kita berikan. Mungkin itu saja agar tidak terlalu panjang. Terima kasih sekali lagi adik-adik, salam kenal ya dari kita semua. Semoga hubungan silaturahmi yang baik ini bisa terus berjalan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuda atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Samsul Hadi selaku Direktur BUMDes Karangharjo. Kepada Bapak Samsul Hadi, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yuda beserta Ibu Prof. Istifadah kalau saya tidak salah. Kemudian teman-teman mahasiswa beserta seluruh rekan-rekan muda yang pada sore hari ini menghadiri undangan Perumahan Desa. Dan syukurillah membantu. Singkat saja barangkali, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Yuda beserta Prof yang sudah memilih Karangharjo sebagai desa binaan. Memang seperti yang kita lihat bersama, kalau jumlah dilihat dari etalasenya betapa kemajuan itu luar biasa, tetapi ketika kita masuk ke pinggiran desa masih banyak hal yang butuh dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, saya juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini ada hal yang masih perlu diperbaiki. Menurut info dari teman-teman, ini kata Mas Widan, ini masih sosialisasi pertama. Waktu itu saya tanya, gak apa-apa Mas mendadak, gak apa-apa Pak, ini masih pertama kok. Katanya ada sekitar 3 pelatihan lagi. Jadi hari ini katanya hanya sosialisasi. Sehingga ke depan mungkin lebih banyak lagi kemudian rekan-rekan muda yang dibantu oleh Mas Gamas untuk dihadirkan berkolaborasi. Itu saja dari saya, agar nanti lebih lama diskusi. Jadi saya cukup singkat. Pertama terima kasih, yang kedua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsul Hadi atas sambutannya. Kemudian memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh teman-teman dari Perumahan Desa. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
untuk acara pelatihan budaya maggot. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur dengan teman saya Amir Sampai Royan. Kami di sini perwakilan dari tim Koma Desa yang akan menyampaikan tentang pelatihan budaya maggot dari Koma Desa Witodua dari Desa Karangrejo dan Tersiro. Kelihatan nggak kakak? Masih bisa dibaca ya? Masih bisa. Bagian pertama itu apa itu maggot lalat BSF? Maggot merupakan organisme pada fase kedua siklus hidup lalat BSF atau disebut juga dengan larva. Kalau pada kupu-kupu itu biasanya ulat gitu. Terus yang selanjutnya adalah maggot BSF dapat memakan sisa makanan yang telah terfermentasi, sayuran dan buah. Jadi sesuai yang disampaikan Pak Ida tadi, target utama kami itu untuk memanfaatkan limbah organik dari masyarakat seperti sisa makanan, sisa sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai supaya bisa dimanfaatkan lebih sehingga meningkatkan nilai ekonomi untuk kedepannya gitu ya. Terus kotoran atau sisa maggot atau disebut dengan kasbot dapat menjadi kompos untuk media tanam. Selain produk utama dari maggot tersebut yang kemungkinan rencananya nanti akan kami adakan latihan lanjutan, yaitu untuk mengeringkan maggot. Nanti juga sisa dari makanan yang sudah dikonsumsi oleh maggot itu bisa dijadikan pupuk organik. Jadi nanti makanan yang sudah dimakan maggot itu berubah teksturnya seperti lembut gitu. Maksudnya adalah maggot BSF ini bahkan dapat menekan keberadaan bibit penyakit termasuk E. coli dan salmonella karena mampu memproduksi sampah organik. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sampah organik tadi sudah diolah sehingga bisa jadi pupuk dan sebagainya. Kemudian apa itu lalat BSF? Lalat BSF, Black Soldier Fly, merupakan salah satu serangga yang memiliki kandungan nutrien dengan suhu pertumbuhan optimum sekitar 2000 sampai 3000 derajat Celcius. Kelembapan 60-90% dan dengan cukup sinar matahari langsung. Mungkin bisa di next slide aja untuk membedakan lalat BSF dengan lalat biasa. Nah, ini gambarnya seperti itu. Untuk lalat BSF, lalat dewasa berukuran 16 mm. Terus badan lalat hitam pekat, tubuh dengan refleksi metalik biru hingga hijau, di dada dan terkadang warna ujung perut kemerahan. Kepala lebar dan kaki berwarna hitam dengan tarsi ukuran dengan antena panjang. Nah, apa yang membedakan dengan lalat hijau? Lalat hijau memiliki badan lalat berwarna hijau metalik dan kaki berwarna hitam dengan antena kecil. Jadi yang membedakan paling utama itu yaitu warnanya. Untuk lalat BSF itu warnanya biasanya hitam dengan antena yang panjang, dengan ukuran yang lebih kecil. Baik, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah siklus hidup lalat. Ya, seperti hewan-hewan pada umumnya, serangga pada umumnya, lalat memiliki siklus hidup telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Nah, ini untuk siklus hidup dari lalat BSF sendiri. Yang pertama itu telur dari lalat BSF. Biasanya lalat BSF itu memiliki 500-900 telur di sampah organik dan menetas dalam waktu sekitar 3 hari. Setelah menetas, pada hari ke-1 ukuran bayi larva kurang dari 1 mm. Nah, pada fase larva ini biasanya selama 18 hari. Dengan larva sudah berubah menjadi putih kecoklatan, larva dapat menghabiskan 13-18 hari makan pada sampah organik. Jadi pada tahap larva ini kita sebagai budidaya maggot itu harus menyediakan makanan berupa yang sudah saya sampaikan tadi, sampah organik yang nanti akan diolah. Kemudian setelah 18 hari di fase larva, nanti lalat akan berubah warnanya menjadi kecoklatan. Itu tandanya sudah siap untuk
untuk memasuki fase selanjutnya yaitu prapupa. Menurut yang sudah saya dapatkan itu, pupa itu biasanya bertahan selama 15 hari atau 2 minggu. Nah, setelah menjadi pupa ini, maka akan berevolusi menjadi bentuk sempurna yaitu lalat, yang biasanya membutuhkan waktu 3 hari untuk kawin dengan lalat yang lainnya untuk menghasilkan telur, dan seperti itu siklusnya diulang. Lalu apa saja yang menjadi faktor pendukung hidup lalat BSF ini? Yang pertama tentunya adalah kondisi lingkungan. Jadi lalat BSF ini harus memperhatikan temperatur atau suhunya, yaitu tidak boleh terlalu dingin ataupun terlalu panas. Dan yang kedua adalah kelembaban. Kelembaban di sini maksudnya di tempat lalat tersebut kita harus tetap menjaga agar tidak terlalu kering atau terlalu basah, yang dapat menyebabkan menghambat pertumbuhan lalat maggot tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sinar atau cahaya. Seperti kasus yang sudah kami praktekkan beberapa hari yang lalu, karena maggot ini terkena paparan matahari yang secara langsung, maka maggotnya mati. Jadi diusahakan maggot ini tidak terkena paparan matahari secara langsung. Yang kemudian yang selanjutnya adalah media pertumbuhan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, media pertumbuhan diusahakan agar tidak terlalu kering ataupun terlalu basah. Bagaimana cara mengakalinya? Setelah yang kami praktekkan sebelumnya, di tempat kandang tersebut kita kasih jeda untuk makan ayam itu. Nah, itu kayak tujuannya adalah untuk menyerap sisa-sisa makanan yang sudah diolah maggot yang menghasilkan air. Atau setelah yang kami lakukan sebelumnya juga di bagian samping dari kandang bisa kita lubangi agar air yang dari tempat maggot itu bisa keluar agar tempatnya tidak terlalu basah. Kemudian yang menghambat pertumbuhan maggot adalah kepadatan populasi. Jadi setelah, mungkin nanti bisa dijelaskan teman saya, setelah telurnya menetas, maggot akan menyebar untuk mencari makanan dan akan bertumbuh. Apabila populasinya terlalu banyak dan suplai makanannya berkurang, maka hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan dari maggot tersebut. Kemudian ya sudah saya jelaskan barusan, ketersediaan nutrisi dan pakan juga mempengaruhi pertumbuhan maggot. Mungkin saya sambil berdiri aja ya biar enak. Nah, tadi sudah dijelaskan siklus-siklus yang bagaimana yang terjadi oleh maggot lalat tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan si maggot ini tidak terlalu efisien dalam pertumbuhannya. Nah, salah satunya itu suhu yang sudah dijelaskan tadi. Kenapa suhu ini sangat berpengaruh? Jadi kalau misal suhu terlalu tinggi terhadap maggot yang ada di kandang tersebut, misal sinar matahari terkena langsung ke maggotnya, itu juga bakal membuat si maggot itu stres. Kenapa stres? Karena kan kalau terlalu panas ya otomatis si maggot itu tidak merasa nyaman seperti itu kan. Nah, kemudian juga suhu terlalu tinggi itu tidak baik, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian suhu yang terlalu rendah atau terlalu lembab itu juga bisa mempengaruhi kurangnya dalam pertumbuhan maggot itu sendiri. Nah, kenapa? Karena kalau lingkungan kandang itu terlalu lembab, akan terjadi banyaknya infeksi jamur-jamur yang bakal menyerang maggot tersebut. Nah, selanjutnya ada yang faktor kedua, tekanan oksigen yang terlalu rendah. Nah, dalam pembuatan kandang itu usahakan ada sebuah ventilasi masuk atau apa ya, yang penting tidak terlalu tertutup ruangannya, atau nanti itu bisa diberikan waring atau apa namanya ya, jaring, biar siklusnya tuh lalat tidak terlalu menyebar kemana-mana dan ada udara yang tetap bisa masuk ke dalam. Nah, jamur seperti yang saya jelaskan tadi, kalau terlalu lembab itu bakal muncul jamur-jamur yang bakal menyebabkan si maggot ini tidak merasa nyaman seperti itu. Nah, kandungan air, terlalu banyak kandungan air dalam sampah organik yang nanti diberikan makan kepada maggot itu juga menyebabkan
si maggot ini tidak bisa berkembang biak secara efisien seperti itu. Nah, cara yang sudah dijelaskan oleh teman saya, solusinya itu diberikan dengan dedek agar kelembapan tersebut berkurang. Nah, kemudian bahan beracun otomatis organisme kecil seperti maggot sangat rentan atau cepat mati kalau misal terkena racun otomatis ya seperti itu. Misal disemprotin baygon, nah otomatis mati kan. Nah, next, bagaimana cara budidaya? Yang pertama, telur. Nah, kalian bisa beli telur ke online atau ke pasar-pasar itu mungkin 1 kilo 5.000 mungkin ya, 1 gram ya, 1 gram. Nah, jadi media untuk lokasi telur tersebut itu kalian bisa membeli sebuah wadah kotak kecil. Nah, di dalamnya kalian bisa berikan sebuah ampas tahu. Kenapa ampas tahu? Ampas tahu ini berguna untuk makanan ketika telur itu telah menetas. Nah, tapi di sini ada sebuah keterangan atau hal yang harus digarisbawahi bahwa telur tidak boleh bersentuhan dengan media atau ampas tahu itu sendiri. Kenapa? Karena telur tersebut tidak bisa menetas kalau bersentuhan langsung dengan ampas tahu ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana biar telur tersebut bisa menetas walaupun di sekitarnya ada ampas tahu, yang mana nanti kalau setelah menetas tuh maggot tersebut bisa langsung makan gitu. Nah, caranya itu diberi jarak kurang lebih 4 cm antara telur di tengah. Jadi telurnya itu taruh di tengah-tengah kotak, sedangkan di pinggir-pinggir itu adalah ampas tahunya seperti itu. Nah, jangka waktu telur menetas adalah 1 minggu. Nah, next, lanjut ke tahap larva. Nah, larva ini atau bisa disebut dengan maggot. Nah, itu kurang lebih 7-8 hari setelah penetasan itu larvanya bisa terlihat. Nah, nanti ketika sudah menetas, larva itu akan mencari makanan-makanan yang ada di wadah tersebut. Nah, makanan yang paling murah itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah ampas tahu, itu paling murah seperti itu. Kemudian populasi yang berlebihan. Nah, ketika menetas dari telurnya, otomatis itu populasinya semakin menumpuk di kotak tersebut. Nah, ketika kita melihat sebuah populasi maggot itu sangat banyak di tempat tersebut, kalau bisa kita pindahkan maggot tersebut di tempat yang lain. Nah, nanti di slide terakhir itu ada bagaimana kandang yang efisien untuk peletakan maggot. Nah, jadi kenapa kita harus memindahkan populasi yang berlebihan? Karena nanti agar tidak terjadinya persaingan antar maggot dalam merebut makanan tersebut. Nah, itu. Oke, next. Lanjut ada pupa. Ya, jadi ketika larva tersebut sudah berhari-hari, yaitu jangka waktunya 2 minggu. Nah, larva tersebut akan berubah menjadi pupa. Pupa itu anggapan seperti kepompong. Jadi kulit terluar dari maggot itu akan mengeras dan larvanya ada di dalam maggot, ada di dalam pupa tersebut. Nah, ciri-cirinya kaku dan kecoklatan. Nah, nanti itu ada sebuah perbedaan, kita harus bisa mengamati adanya pupa yang mati dan pupa yang masih hidup. Pupa yang mati itu warnanya lebih kusam, kering, dan tak buah-buahan. Kalau kita pencet itu gampang rusak atau hancur seperti itu. Sedangkan yang pupa yang masih hidup atau ada larvanya di dalamnya itu warnanya coklat gelap, hitam, tampilannya agak mengkilap, keras, dan elastis ketika disentuh. Tidak seperti yang sudah mati, kalau disentuh itu langsung mengeras ya, langsung hancur. Lanjut ke tahap paling akhir, itu sudah menjadi lalat dewasa. Nah, di sini kita bisa memberikan makanan sisa organik yang disarankan itu adalah buah sisa. Nah, biasanya buah sisa itu seperti nanas, baunya itu dapat menyengat lalat dewasa tersebut. Nah, sehingga mengundang lalat black soldier tersebut makan buah sisa tersebut dan bertelur di sana, sehingga telurnya tidak tercecer seperti itu. Slide terakhir ini adalah contoh kandang yang kelihatan ya. Jadi di sini tuh ada mungkin istilahnya 3 lantai ya. Misal kita tuh bisa menyiapkan sebuah kotak kecil untuk penetasan. Nah, misal di dalamnya itu terlalu banyak populasi, itu kita bisa menaruh larva-larva tersebut di atas, bawah, dan paling bawah agar rata dalam pemakanan sampah organik seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang menanyakan.
Langsung sharing. Iya. Oke. Mungkin dari sekian dari saya dan rekan saya. Bila ada pertanyaan nanti kita akan adakan agenda FGD untuk saling tanya jawab seperti itu. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah FGD atau Forum Group Discussion. Dipersilakan kepada media. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dari kakak-kakak ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Dan yang sudah dikerjakan mungkin Iya, cerita dulu ya dari yang sudah ada. Saya tuh yang jadi pertanyaan tentang ampasta. Kita kan kalau mendapatkan tahu berarti harus ke pabrik. Sedangkan pabrik ampasta, pabrik tahu itu sudah punya alternatif lain sebagai makan sapi. Nah lalu untuk alternatif pasta. ya alternatif selain ampasta untuk melakukan penetasan pada telur mangkuk. Kalau kita pakai tidak, kita gak jualan. Soalnya sudah pasti rugi. Tidak itu harganya lumayan. Jadi kalau dari kami solusinya kalau misalnya untuk ampas tahunnya sulit kita bisa mengganti dari sampah organik dari apa ya instalasi orang atau mungkin kita bisa ambil dari pasar. Jadi misalnya obatnya sudah tidak layak jual tersebut, jadi kita bisa minta ke pihak pasar tersebut untuk kita ambil, kita jadikan jadi apa? Saran untuk tetap media. Ya media untuk penetasan. Oh pakai SOD bisa. Bisa. Jadi kenapa kami menggunakan ampas tahu? Karena kemarin itu yang bisa didapat ampas tahu. Jadi kalau menggunakan limbah apa? Organik itu tidak apa-apa sebenarnya. Dan utamanya biar telur yang awalnya di atas itu kalau turun bisa langsung menemukan makanan gitu. Kalau di sini lebih gampang SOD soalnya. Kalau di rumah saya yang selatan, yang dulu lebih gampang ampas tahu. Saya tinggal lebih. Ya, jadi bisa Pabrik tahu di rumah kebetulan. menyesuaikan ya masing-masing gitu. Di sini pasar dekat. Gih, Di sini ada Pak? ada pasar. Apa? Anu tahu. Tidak pasar biasa di Ada. Kalau SOD itu teman-teman sedang mau mencoba ke tetangga. Oh iya Ya, kan sama dengan dari tetangga terdekat dari kandang. betul. Coba, maka rata-rata dijual. Benar. Tinggal korban tempat sampah itu diambil pada etik. Kemarin nonton yang di Gunung Mas ya? Gunung Mas, Gunung Matu, Duluan. Kita pakai SOD itu satu-satunya yang murah. Iya. Saja kayak tambah gimana Enggak, misalnya. Iya. Iya itu kan banyak. Ibu juga tiap kali masak. Mungkin tinggal bandnya teman-teman ini teman-teman muda sama teman-teman siswa untuk sosialisasi ke lingkungan sekitar kandang. Penting gitu Mas, jadi dengan jalan-jalan sama teman-teman ini ke sekitar. Nanti kalau ada nasi lebih sama sayur taruh di rumah Mas Rosi kan gitu. Yang sisa dengan nasi lebih ya. Iya. Sisa. Bagus itu kalau awal kan ada dampak juga. Dampak ke lingkungan. Iya di lingkungan. Daripada mereka buang sampah sembarangan itu jadi makan. Padahal orang-orang buang aja di depan belakang rumah. Bagus itu bisa mengatasi soal sampah juga. Bisa 10 rumah ke barat itu dari rumah Rosi minimal. Masih saudara semua itu. Atau dikasih apa tempatnya. Tempatnya itu sederhana yang murah. Mas Dibagikan aja. Iya, jadi nanti tinggal Mungkin itu yang ngambil. dibagikan aja Mas yang murah. Mas Kom berkatan itu Iya. murah itu. Iya.
kasih nama bu siapa gitu. Kasih anak rumah maggot gitu kan, itu menarik. Jadi mereka merasa punya ini juga, bukan apa, bersumbangsi lagi gitu. Iya. Punya peran lah, punya peran lah. Dan itu juga jangka panjang. Kalau maggotnya tambah besar, untuk makanan tambah banyak. Nanti tambah luas ini. Bisa ditiru oleh yang ayam gitu ya. Mungkin sedikit ya, adik-adik sekalian. 10 ya. Tapi sebetulnya di bulan berapa? 12. Ya, 12 ya? Berapa mas? Sudah sampai 20. Berapa? 15? Bintang yang datang 12. Bagus sekali nih, banyak. Maksudnya gini, Pak Yuda sama Prof Isti itu punya ini ya, punya cita-cita. Pengen sama Pak Samsul kemarin diskusi, kalau dikelola jadi desa wisata, edu wisata, edu wisata. Agronya apa, Dedek? Dari sini kan saya lihat banyak sebetulnya potensinya. Tadi di situ kan ada lahan yang bisa dipakai lah buat menanam, ada tanaman yang hidroponik ya, ada yang mungkin budidaya tanaman yang lain. Nah, itu kan menarik. Kemarin juga ada yang apa ya, kurma itu ya. Nah, sisi edukasinya yang ditonjolkan adik-adik. Jadi misalkan bisa budidaya maggot ya. Kalau jual maggotnya saja per kilo kan, per on atau per paket. Tapi kalau kita juga jual gimana cara budidaya maggotnya, itu menarik konsumen yang lain aja dia. Iya. Jadi saya tuh pengen kalau ada 12 gini sih sangat senang gitu ya. Ini bagian awal, jadi rencana Pak Yuda sama Pak Rizky itu ya ini jadi tempat percontohan lah. Ya, tahun kemarin Pak Yuda tuh di Sidomulyo ya, mungkin tahu, tapi karena ya sekarang punya kedekatan dengan Pak Samsul, alhamdulillah melihat semangatnya juga sama. Yang penting kan itu, adik-adik punya semangat yang sama dengan saya, dengan adik-adik yang ada di sini. Nanti kita tuh pengen ngerancang tadi tuh konsepnya agro edu wisata, adik-adik. Udah punya kafe kan ya? Ya, tutup. Ada di sini, ya, betul. Tutup kan? Tutup masih malam enggak? Terus? Maksudnya emang nggak operasional ya? Yang terakhir Pak Yuda kesini masih operasional ya malam ya? Tutupnya juga. Terakhir dia. Apa anu Mas? Nah, cerita coba Mas, cerita. Iya. Nggak apa-apa kita diskusi nih. Kalau untuk problem bisa. Iya, Langsung dari direkturnya aja. Iya. Apa itu? Tentang kafe. Oh iya, jadi sedikit Bro sama ini Alida. Jadi memang sebelum ke kafe ini yang ada 3 komunitas, 4 komunitas. Ada pusat lumbung, berapa orang pusat lumbung? Pusat lumbung angkatan 4. Lumbung apa itu? Lumbung apa ya, Pak? Namanya Pusat Literasi Taman Lumbung. Apa Mas? Pustaka Taman Lumbung. Saya menyesatkan. Terus MAD, yang MAD mana? Yang pakai baju ini kayaknya hitam. Ya, dia Jom, jom. Karena tuh gini bang. Oh, Widana Desa reklam gini. Hitam. Oke, ini yang MAD. Terus KPMK. 3 komunitas ya, KPMK katakan. Ajay. Kepanjangannya, Pak. KPMK, Komunitas Pemuda Mandiri Kerajaan. Nah, KPMK ini organisasi pertama dulu yang saya dirikan, Pak. Jadi pas saya pulang kampung, saya mendirikan pertama KPMK, sekarang ketuanya Sukron. Terus yang diendorse desa itu FAD karena ada nomenklaturnya. Yang terbaru ya Pustaka Taman Lumbung ini di literasi. Jadi sebenarnya Rumah Pintar itu selain pendidikan memang fokusnya membina kepemudaan di dusun-dusun. Termasuk kemarin yang sayur itu, Pak. Itu kita bina sejak Mas Kopi abahnya meninggal, beliau meninggal, tinggal sendirian sampai seperti sekarang, sampai jodohnya itu yang benar di luar sana. Jodoh di sini. Ya, Sampai nemu jodoh ya. ya, jadi itu Prof. Terus sehingga ada teman-teman ini biasa memang berkegiatan mandiri. Nah, makanya salah satu kegiatan seperti ini saya senang sekali, sehingga mereka kan kelemahannya pasti di sumber daya. Tapi mereka sudah mau paling tidak terbiasa kolaborasi. Nah, dengan ada program eksternal bisa saling menguatkan. Nah, terus terkait BUMDes memang inilah kenapa saya sejak dulu itu agak jaga jarak dengan birokrasi. Birokrasi itu ketergantungan terhadap kebijakannya tinggi. Nah, BUMDes ini kebetulan
untuk pembangunan tahap awal kemarin selesai, sudah jalan dengan sisa. Nah, untuk pengembangan bisnisnya ternyata yang 2024 ditaruh di akhir tahun, sehingga ini kebetulan ada baristanya. Sedangkan kontrak kami dengan baristanya itu trainingnya hanya 6 bulan, jadi sampai Januari 2024. 2024 itu gaji baru, betul ya. Jadi gaji baru kita mau di Januari itu, karena menu sama lain-lain sudah kita kembangkan, maka gajinya juga kita kembangkan. Dan karena kebijakan anggarannya ternyata di akhir tahun, akhirnya ada semacam distrust yang nggak bisa kita selesaikan. Nah, di satu sisi desa misalnya akhir tahun, di sisi lain kita sudah kontrak dengan teman-teman yang ngelola harus naik gaji. Akhirnya pendek cerita yang kita sepakati itu ditutup sementara gitu. Karena kalau tidak ditutup, teman-teman harus rela training sepanjang tahun. Enggak, kalau ke kita tetap jalan Pak sebenarnya. Kalau ke saya tetap menguntungkan. Kasihan baristanya itu. Trainingnya jadi 2 tahun, ya kalau dia sepakat setahun. Jadi baristanya itu kemarin kita ajak untuk ini bukan gaji ya gitu, tetapi honor pengabdian. Tapi 2024 kita hitung baru. Ternyata katanya sih ada sesuatu lah di desa yang tidak bisa menyebabkan BUMDes itu cair di awal. Menurut para desanya di akhir. Ya saya sebagai direktur kan manut ke komisaris. Iya. Ya monggo sudah gitu. Akhirnya saya kembalikan kebijakannya ke desa seperti itu. Makanya itu juga salah satu Pak Yuda yang menyebabkan Rumah Pintar itu memilih jalur mandiri sampai sekarang. Sehingga asas sustainable-nya itu lebih terjamin. Desa ini sudah beberapa program hilang tengah jalan ketika memang situasi politiknya berubah. Pengalaman saya waktu pulang kampung begitu. Ini juga pengurus SIM. Apa KIM ya, komunitas informasi masyarakat. Nggak tahu sudah sampai mana. Jadi sudah dibentuk. Programnya desa. Iya kan, ada Pak, tiap desa sekarang oleh Menko Info harus ada KIM. Yang itu bukan cuma mereka bikin Wikipedia tentang desanya, tapi juga ada jatah untuk internet di berbagai. Tapi saya nggak tahu pengurusnya sampai mana. Karena tadi mereka siap kerja, tapi ketika support kebijakannya juga tidak siap, akhirnya mereka pasti sudah. Padahal potensi mereka ini luar biasa, bro. Jadi seperti masuk pro ini terima desain freelance. Artinya sebenarnya desa kalau disupport dia tidak perlu kita Kalau bisa desa. bikin RT RW net bisa ya? Belum bisa Pak. Iya nanti dibantu. Iya. Kan ada adik-adik dari Fasilikom itu masuk. Itu salah satu peluang itu kalau melihat. Ada relasi-relasi. Makanya dia itunya Pak Ida tuh pengen kenal dulu ya. Jadi sekarang kan pertama kali ketemu full tim ya. Kemarin cuma 1, 2 orang, 3 orang. Tapi di luar kegiatannya Mas Firda. Jadi Pak Ida sama Pak Istiku punya intinya rencana besar Pak sama Pak Samsuri. Itunya ya nggak bisa PKBM itu berdiri berdaya tanpa ada faktor ekonominya, begitu kan ya. Jadi ya, dia harus punya semangat. Jadi intinya ya kita cari peluangnya. Jadi misalkan ya, sementara peluangnya di Magot. Nanti kita coba yang pertanian berbasis apa ya, kita bikin apa yang memang itu menjadi khas produk Karangharjo gitu ya. Jadi pelan-pelan nanti Pak itu juga mungkin berkala ke sini sekalian sama ada Mas Firdan, jadi ada yang mengalarm Pak Yuda dan tim ya ke sini gitu ya. Memang di salah-salah kesibukan juga, jadi menyempatkan. Saya aslinya Mayang sama Provinsi Padang di depan pasar Mayang, aslinya lahir sana saya. Tahu ya, kan dekat ya. Ya, baik, saya sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Samsul Hendri, yang saya hormati Pak Ida Alif dan adik-adik mahasiswa perumahan desa, dan yang saya banggakan adik-adik pemuda warga Karangharjo ya. Ya, luar biasa. Saya juga orang desa, ya, saya orang Mayang ya, karena juga dari orang Mayang. Jadi sebetulnya peluang orang desa untuk menjadi orang besar itu banyak. Ya.
tadi kendala birokrasi, kendala dana itu nanti mungkin bisa dipikirkan yang berikutnya ya. Yang penting semangatnya dulu ya. Apa yang adik-adik punya, apa yang adik-adik mampu itu mari kita kembangkan. Ini Desa Karangarjo ini memiliki potensi yang luar biasa. Ya, pemandangannya indah, ya, untuk wisata itu pasti juga sangat bagus. Kemudian adik-adik juga punya potensi macam-macam. Kemudian disinergikan dengan adik-adik mahasiswa ini kebetulan ada 3 mahasiswa yang bisnis. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Kalau Pak Yuda ini dari Fasilkom. Ada 3 orang, ini ada Mbak Indri, Mbak Angel, dan Mbak Sinta ya. Ya, itu mahasiswanya. Saya lihat banyak loh adik-adik muda ini ya yang bisa mengembangkan desanya ya. Bahkan dari sektor agribisnis atau pertanian itu juga bisa ya. Sekarang di YouTube apa yang nggak ada ya, seperti budidaya maggot ini kan adik-adik memberikan ininya ya, pemicunya. Nanti kemudian stimulusnya, nanti kalau mau belajar lebih ini bisa dicari di YouTube itu kan banyak. Nah, mungkin yang pertama dicari sebetulnya kebutuhan orang Karangarjo ini apa gitu ya, pasarnya yang paling dibutuhkan itu apa. Nah nanti bagaimana untuk memenuhi itu daripada dipenuhi oleh orang-orang lain yang di luar. Mengapa tidak ada yang kebutuhan saudaranya, kan orang Islam itu wajib memenuhi kebutuhan saudaranya. Jadi pahalanya dapat, uangnya juga dapat. Mulai dari yang kecil, yang penting jiwanya itu ditata ya, sedikit yang penting barokah gitu ya. Jangan langsung melihat uang yang banyak dan yang sedikit. Dulu jadi dosen itu pertama gajinya 80.000 sebulan. Bagaimana supaya cukup dia ditata sekali jangan lebih dari itu. 22.000 dan seperti zaman dulu kan ya. Seperti itu. Jadi manfaatkan potensinya. Tadi Mas siapa tadi pinter IT ya, Masnya otodidak ya, pinter IT. Nah, mengapa tidak disinergikan dari Fasilkom? Nah, itu bisa dikembangkan apa-apa yang dahulunya itu nggak mungkin ternyata jadi mungkin. Ya, yang ayah ibundanya sudah punya usaha, saudara bule ya, Pak bule atau siapa yang punya usaha. Nah itu coba Anda belajar gitu ya, belajar kemudian dibantu dikembangkan dan nanti Anda menjadi pewaris. Nah ini dari maggot dulu, ya, dicoba dulu dan juga dioptimalkan. Tadi bersinergi dengan masyarakat desa, ya. Karena bersih itu sebagian dari bagaimana supaya bersih berarti sampahnya dimanfaatkan. Sampah itu kan bisa berubah menjadi cuan ya, bisa berubah jadi uang. Nah itu tadi dari limbah nasi, ini ada teman saya itu limbah nasi apa macam-macam itu juga dimasukkan ke tabung ini ya. Terus dibuat untuk pupuknya kopi di daerah Blatek atau Blatek cair ada ya, jadi pupuk ya, ternyata hasilnya luar biasa. Saya di rumah itu juga membuat pupuk ekoenzim namanya. Itu juga dari kulit-kulit buah ya, dari sayur. Nah itu difermentasi dengan sederhana ya, hanya dengan tetes tebu 1:3:10. Ini tetes tebunya 1 bagian, kemudian yang 3 bagian kulit limbah-limbah tadi, kemudian yang 10 itu air. Difermentasi selama 3 bulan. Nah itu menjadi pupuk yang sangat baik untuk anggrek, untuk macam-macam. Itu di tanamannya jadi subur semua. Bahkan bisa menjadi antioksidan ya. Jadi ditaruh di tisu atau apa gitu ya, itu anti nyamuk. Nyamuknya nggak mendekat ya. Terus kalau ditaruh di cuci piring itu ya, dicampur ini jadi lebih keset ya, lebih keset. Itu ekoenzim saya punya ini modulnya itu dari penemuan dari Thailand ya, dari profesor di Thailand. Nah itu kan banyak dijual di Shopee ya.
ekoenzim, nah itu bisa dibuat sendiri dengan mudah ya. Jadi dari limbah-limbah, jadi apa-apa yang termasuk maggot ini kan juga memanfaatkan limbah dari sesuatu yang tidak berharga, menimbulkan bau dan macam-macam, jadi sumber penyakit itu dirubah menjadi sumber cuan ya, sumber uang ya. Tapi yang penting telaten, makanya itu kan belajarlah sampai ke negeri Cina. Seperti apa orang Cina itu? Orang Cina itu telaten ya, dari hal yang kecil ditelateni, terus buka toko itu mulai pagi sampai malam ya, buka paling pagi istiqomah ya, uangnya lumayan banyak, tidak terus langsung ngecer kemana-mana, enggak, terus dananya diakumulasi jadi modalnya kalau bisa. Nah itu benar adanya bahwa kita harus belajar dari Cina. Ya sekarang teknologi kalau luar biasa, awalnya dulu kan negara Eropa ya, sekarang Cina merajai teknologi macam-macam ya kalau dilihat gitu. Jadi seperti ini adik-adik ya. Jadi sekarang tidak harus belajar formal ya. Kalau masih belum punya dana untuk kuliah misalnya ya, aku sudah banyak yang kuliah. Nah, di UNED ini. banyak puisi nih. FKIP. Tak berapa semester? Nah itu yang sudah kuliah, tolong kuliahnya ya, istiqomah juga maksimal ya. Dan sekarang untuk MBKM kan seperti adik-adik mahasiswa ini sebelum lulus itu harus sudah punya skill yang bagus gitu ya. Hubungan dengan masyarakat, cara komunikasinya juga sudah bagus. Sekarang kan seperti itu Pak Nadiem luar biasa, sehingga begitu lulus itu sudah siap untuk masuk ke pasar kerja dan sangat qualified ya keterampilannya. Jadi jangan sampai minder puisi dari desa tapi bisa jadi profesor, ya itu. Tidak usah minder ya. Jadi lakukan apa yang terbaik sambil minta pada Allah, minta pertolongan. Nanti insya Allah semakin banyak sholat duha, sholat tahajud, nanti tiba-tiba banyak ide-ide kan. Jangan mikir ini cuma dikit, nanti begitu Anda tekun bekerja sungguh-sungguh ingin membantu masyarakat sekitarnya, awal itu tiba-tiba memberikan rezeki dari tempat lain yang tidak diminta. Itu saya buktikan sendiri. Yang paling baik adalah berbakti kepada orang tua. Itu nomor satu. Ya, begitu Anda membantu orang tuanya, tiba-tiba banyak sekali rezeki yang datang dari tempat yang tidak disangka. Ya. Jadi itu saya kira Pak Samsul lagi ini sudah luar biasa menginisiasi mengajak adik-adik muda ya, karena katanya Pak Karno, beri saya satu pemuda, saya akan dibantu. Ya, begitu dahsyatnya pemuda, calon-calon pemimpin bangsa. Setelah itu dari saya semoga sukses semua ya, dan dalam kerja nanti menjadi desa yang berkilau dengan banyak rezeki yang barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang disampaikan Prof tadi itu betul. Jadi program ini hanya stimulus. Jangan teman-teman berharap program ini sampai bisa jadi lapangan kerja. Namanya stimulus berarti ini rancangan untuk memulai, kemudian berikutnya dikembangkan sendiri ke arah yang kemudian lebih besar. Nah ini satu komunitas sekarang Gelmas di Nusa Lumbung Magon. Nanti coba FAD apa, coba KPK apa. Nah kalau masing-masing komunitas punya industri sendiri, maka tiap kegiatan tidak perlu nyari kas kemana-mana. Maka dari industrinya itu dia bisa memulai kegiatan yang bermanfaat. Harapannya ke sana. Jadi saya juga terima kasih motivasinya Prof. Jadi bayangkan beliau memulai dari dosen gaji 80.000. Nah, jadi Anda jangan takut kemudian untuk menjadi perintis. Saya juga sudah sering bercerita kepada teman-teman ini Prof. Jadi memang kekurangan menyebabkan kita kadang putus asa. Tapi kalau kita punya mimpi, maka kekurangan itu bisa diatasi. Maka lewat program ini saya dan Pak Yuda ini punya niat baik ke depan untuk kemudian mengembangkan program-program lain. Maka mari kita sinergi lebih semangat lagi. Kebetulan kalau di KPMK ini cukup banyak anggotanya. Kalau malam Senin kita punya butuh ini Pak.
buat komunikasi ini, sementara Mas Dirga bikin sama yang Magot ya. Ini berarti dengan apa tadi kelompoknya apa Mas? Pusat Bumbung kan ya. Bumbung. Nah ini yang satu nih saya ada itu yang tentang rumah pintar. Nanti. Jadi ada aplikasi pintar. Kemarin kebetulan aplikasinya sedikit saya modifikasi, diikutkan kegiatan lomba di Bogor. Nah, itu rencana nanti saya modifikasi buat aplikasi pembelajaran ini online lah ya. Itu juga mungkin nanti ini apa ya, sebagai awal dulu ada di realisasi dulu. Ini loh Karangharjo bisa begini. Jadi kita juga menarik ya biar pemerintah tuh malu kalau nggak datang ke sini gitu. Jadi caranya bukan kita minta-minta, enggak, tunjukkan, buktikan dulu kalau sudah jalan. Kita loh punya seperti ini Pak, dengan keterbatasan kami. Maka nanti ya mereka akan datang, pasti. Karena ya malu lah BKPL sudah jalan, kok nggak ada support apa-apa dari pemerintah, malu, pasti datang. Lagi itu caranya. Jadi terbuka dia dengan siapa saja buat berkolaborasi, yang selama niatnya baik lah ya. Jadi makanya saya sangat mendukung Pak Samsul mandiri lah BKPL. Ya walaupun dari dana desa pun ada, tapi secara ini ya, saya juga melihat betul. Saya kemarin bimbing di Lumajang ada di desa wisata di Ranu Bedali, udah bagus, di bumi hanguskan Pak Kades sendiri. Ya. Nah itulah realita kita di lapangan. Makanya saya ingin kalau ya kenal, alhamdulillah kenal sama Pak Samsul, ya kenal sama adik-adik. Jadi ya kita butuh inilah kelompok yang mau maju lah kira-kira. Bukan mau maju terus dihilangkan sendiri, enggak, tapi nawaitunya memang buat kemajuan masyarakat, ya buat adik-adik bisa sukses, itu aja sih. Jadi ada penghasilan di desa, ya kelemahannya kan ya itu ya adik, sedikit lapangan pekerjaan di desa. Nah, itu adik-adik lah pelopornya. Jadi ngajak temannya, misalnya nih, Pak Magot itu nilai jualnya rendah Pak, ya karena sedikit. Kenapa enggak kuantitasnya kita banyakkan? Banyak gitu, nggak apa-apa kan? Secara kuantitas banyak. Lalu kita coba dari Magot itu gimana? Pak Yuda itu pernah dosen ya. Sekarang punya 2 perusahaan jalan startup properti sama ini ada ya burung jalan dan yang lain. Jadi intinya sama kayak adik-adik, sangat possible gitu jadi wirausaha itu. Wirausaha bukan menjual ya, semangatnya ya, entrepreneur itu semangatnya, mindsetnya ya jadi ya. Bukan menjual produk ke orang lain, bukan, itu bagian dari kegiatan bisnisnya. Tapi jiwa entrepreneurnya tadi itu lihat problem tadi kan yang Prof Isti tadi lihat ini di sini nih peluang pasarnya apa gitu ya. Jeli terhadap itu. Jadi saya optimis lah gitu ya. Jadi saya tunggu nanti mungkin butuh koordinasi lagi lah kalau ke sini, mungkin per kelompok-kelompok tadi ya biar jelas ya. Karena kalau rame gini bingung nih yang mana yang ini ya. Mungkin ya programnya. Jadi kalau misalkan Pak Yuda intervensi begini, nanti adik-adik ada PIC yang menjalankan ya. Karena Pak Yuda terus terang tidak akan sanggup menjalankan di desa. Yang harus jalan adik-adik. Pak Yuda cuma membuka jalannya saja. Ya, nanti adik-adik yang mulai, nanti kita susun bersama. Ini bukan idenya Pak Yuda. Jadi butuh idenya adik-adik gitu ya. Misalkan tadi yang berupa pintar aja misalnya, bikin inovasi pembelajaran. Itu kan awalnya terlihat sosial, tapi aspek revenue atau pendapatannya bisa mas, dicari digali itu bisa. Terus yang tadi Pak Yuda bikinnya juga sama Pak Samsul itu ya berbasis nanti eduwisata begitu. Kita bikinlah paket-paket layanan belajar gitu. Pasti mereka ada eduwisata misalkan gini nih, datang ke SD atau TK di Jember, kita menyediakan ini layanan untuk belajar agroindustri. Menarik itu, main ke hidroponik, main ke Magot. Kita juga punya tempat sejarah itu kan ya. Kira-kira begitu ya, jadi secara umum nanti saya tunggu betul semangatnya bersama. Insya Allah Pak Yuda terbuka kalau ada diskusi. Saya juga minta dibuatkan berita itu biar nggak hilang gitu ya, ada komunikasi selalu ada kelanjutan. Jadi terakhir terima kasih, saya kembalikan ke jawab Pak Mansur. iya silakan. Mohon maaf saya
karena banyak waktunya maksudnya. Mungkin yang tahu ini cuma yang Ustaz Unggul, yang lain belum tahu apa mabuk. Pembahasan keren. Silakan boleh dilihat. Ya. Lagu biola. Buka aja. Buka. Lagu biola. Tapi itu bisa ini kok. Di mana? Mungkin ya kesini sedikit. Ini dilakukan kayak kalau di situ bau memang ya. Jadi minta dokumentasi ya, Nah, ini di situ dibutuhkan Mas Kevin ya, dari sini. Yang kelihatan. Kita tolong dimasukkan di bawah. Nah, di pinggir aja ya. Tadi sudah? Oh iya. Oke. Ini gantinya yang ini, satu lagi. Keluarkan dulu Mas. Ini kebetulan tidak apa-apa itu.
Bisa ternak jangkrik? Enggak ada. Di sini kan pasti banyak ya. Ngirim ke juga, ternak juga mas. Ternak jangkrik? Enggak. Cuma buat anu aja, makan burung aja. Itu juga lumayan gitu. Iya. Ada pegang Jepang teman anak saya itu sampai banyak dapatnya. Iya. Intinya yang berhubungan ini jarang orang-orang itu sekarang on farm. On farm itu di peternakannya, entah budidaya, apapun itu lumayan itu ada itu. Cuma tahu pasarnya dulu. Coba yang sesuai yang dipinginkan pasar kayak gimana sih? Nah, ini juga sakitnya seperti apa? Magot itu banyak ininya dari jenisnya. Ini kalau mas jenis yang memang dibutuhkan sama konsumen tertentu yang harganya tinggi, mending budidaya itu kan ya kan? Ya. Sama udah lihat warnanya dia merah, macam-macam dari bibitnya. Karena beda anunya buat pewarna ikan yang ibu cerita itu, ikan mahal itu, ikan koi, ikan warna merah, gantinya udah. Ini kan masa dulu ya, kita menyesuaikan produk. Kalau kamu dulu, jadinya cuma produknya produk anak-anak SD. Sudah sesuai dengan pasar. Oh ya silakan. Iya silakan. Sebelumnya mohon maaf ya jika kami datang terlambat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sendiri Ini. Kami akan mungkin sekalian sesi diskusi aja gitu teman-teman. Jadi ini terkait maksudnya dibentuk magot untuk yang di magotnya ini mungkin sekitar kurang dari 1 minggu. Soalnya turunnya itu kemarin atasnya di hari Kamis. Nah untuk magotnya sendiri itu kapan siap untuk dipanen itu sekitar 2-3 minggu. Mungkin terkait untuk media tadi yang dipertanyakan untuk mungkin alternatif dari ampas tahu itu mungkin bisa dari ini makanan organik kayak sisa-sisa makanan mungkin nasi basi atau mungkin sayur-sayuran yang di pasar itu bisa bisa jadi kotoran hewan juga, tapi dampaknya terus kalau misalkan nih teman-teman mau mengganti makanannya sama kayak daun kering, misalkan banyak kan banyak daun kering, itu sebenarnya bisa aja, cuman nanti makanan yang dihasilkan itu kayak imbang gitu loh daripada sama makanan organik biasanya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya sebenarnya. Mungkin dari rekan saya ada tambahan, mungkin kalau saran saya itu mungkin di sekitarnya itu bisa ditanami beberapa tanaman jadi kayak biar nyaman sebenarnya emang minimalis gitu nggak bawa banget
Iya sudah Pak. Selain mungkin selain dikasih tahu kan ini baru cuma ada yang nanti pada juga bisa aku pakai buah-buahan kayak misal semua nanas kan itu kayak lebih banyak airnya kalau misalkan mabuknya itu makan di media yang lebih banyak airnya otomatis si mabuk ini kan menghasilkan cairan lebih banyak menghasilkan cairan gitu nah cairannya itu bisa buat kayak nyiramin tanaman gitu juga bisa bahkan bisa dijual juga cuman ya itu tadi pasti mamang ini bakalan ya gaul Apa sih? Ini kan bikin pertanyaan semua ya. Manfaat mabuk sendiri berapa? Karena tadi ada yang kayak gitu terus kira-kira mabuk bisa nggak diberikan gitu? Nggak tahu gitu. Ya, respon bisa kain manggut ini kan dia memiliki protein yang lebih tinggi dari manggut yang lain. Makanya kenapa kok si manggut ini lebih disarankan buat makanan hewan-hewan. Teman-teman punya ikan hias mungkin atau kena ikan lele, nah itu terus mungkin ayam kayak gitu juga bisa dikasih manggut ini karena kan proteinnya lebih tinggi otomatis dari si hewannya yang mengonsumsikan juga gimana ya, nutrisinya juga lebih terpenuhi. Tapi bisa ya. Berarti pengganti telur ya? Hewan di sini ya telur makan dia kan. Kalau lagi tapi mungkin butuh pengolahan lagi karena kan juga adanya juga yang sudah dikatakan tadi biasanya dipakai ke pakan ayam kalau nggak itu biasanya ada rasa jadi buat ternak ayam. bagus kan yang jadi kalau terkait ini itu sebenarnya ada dua cara ya, bisa langsung, bisa kayak gini langsung dikasihkan ke ayam aja itu bisa, atau ikan juga bisa, ataupun mau dikeringkan terlebih dahulu itu juga bisa. Jadi untuk kan besok kita juga ada pelatihan terkait manggut kering kan, itu juga bisa diolah kering dulu lalu diberikan ke hewan-hewan ternak itu. Ada pertanyaan?
Febri dari teman-teman. Sudah dijawab. Kurang mampu ini Jun. Korea. Korea. Sudah. Dengan tahu. Dari teman-teman udah pernah budidaya magot nggak sih? Enggak pernah. Enggak tahu ya. Makanya belajar dari Ini masih ada yang dipertanyakan nggak? Sudah, Ya, sudah. kami sekian ya kalau misalkan emang masih ada bisa ditanyakan ke ya agenda berikutnya mungkin ya jika memang kurang jelas mungkin dari kami pamit undur diri maaf kalau misalkan ada salahnya mungkin kalau saya kembalikan Baik, tibalah kita di penghujung acara. Demikian serangkaian acara pada sore hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya dan mengikuti acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak berkenan di hati para hadirin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta diharapkan tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena akan ada sesi dokumentasi. Boleh kuliah. Ada yang SD ya? Atau di bawah ini, Joko yang lagi aktif ya? Joko yang di bawah ini. Bapak ya, biar Joko. Ya tahu di bawah. Ya,
Pak Samsul jadi di foto mana? Iya, Ini ini udah ini Maaf ditinggal. Tidak apa-apa ya. Tidak, hampir. dua, Semua. tiga. Lagi itu. Ayo, selamat semua, Karangrejo. Tuh, dua, tiga. Sudah. Karangrejo. Ini Karangrejo. Iya, Ini ya. Oke, oke. Tiga. Jembernya. Tuh, dua, tiga. Lagi itu. Saya minta beberapa ya. Tadi untuk rumah bintang siapa? Oh, Yang untuk aku siapa? bukan namanya ya. Sekarang Iya, sekarang. yang untuk rumah kita Sukron, Ecet Kuto, Rizky. Kan di luar Magot itu tuh. Di luar Nusa Lumbung kan. Tapi tidak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Ya. Iya. Untuk berapa? Dua. Berapa kelompok? Dua kelompok. Oh iya, berarti yang tidak ikut kumpul di KPK. Ya. Wah, foto maksudnya. Ini kita kan tetangga pun. Berarti KPK dong ya. Ini mungkin atau wajah. Iyalah. Terus apa menurut apa? Ya. Terus Mangkanya. bilangnya santan bagaimana gini? Nah gini ya. Tapi di sini aja betul. Oke di luar, mati saya bagi orang Jawa. Tuh 2, 3, 4, 5. Terus Galmas, Mas. Sukron, Rizky, Sita, terus Rama. Teguh Dimas Dena. Nah, yuk. Teguh Dena ya. Teguh kan pada ring Roma nyaman. Sukron, anak buah Sukron di kerajaan sama bola. Rama Dena Ram. Ah, kan serumah kan semua kan. Ada campuran dari ras-ras mandiman. Salah laki sekelabian ke MK, coba laki sebengkang laki. Aku ayo berarti ini ya, ada laki yang ke MK, ada yang rumah pintar. Sukron ya, koordinatornya ini ke MK wakis. Yuk, coba juga. Lupa ya. Kita bisa makan jangan juga. Ya. Ya, sini kita. Aduh, kamu. Itu sebulan. Foto. Jadi sini kayak. Ran. Foto luar. Sekolah ya? Bapak. Kebetulan tutor di sekolah. Pinjam. Siapa ya? Ayo keluar foto. TB. Wah, Ayo keluar. Kamu juga? Kepol sesuai kepol. Makanya kamu duduk di sini ya. Jangan bikin aja. Ini ayo Rizky. Kamu gunakan
sini mas, sini, biar nggak sama sini tempatnya. Sini bel. Ya. Jangan. Gimana belajar? Ah, bela sama. Dan di rumah anak-anak beli itu loh sih, nanti saya yang buka. Ah, udah bisa. Udah ada tapi iya, sudah. Sebenarnya ya.